Mungkin ada sebagian orang masih berpikir tentang masalah mati, ya. Jadi teman-teman kita di Palestina, biasanya kan kita cuma lihat secara kasat mata ya. Oh, kepalanya hancur, kena rudal, rumahnya hancur, kena puing. Kita kadang-kadang cuma lihat dengan kasat mata. Teman-teman harus faham, ya. Kenapa umat Islam dari masa Nabi sampai hari kiamat nanti kalau disuruh perang, kalau yang faham teorinya pasti mereka mau. Dan pasti mereka kejar matinya. Orang-orang yang masuk medan perang itu kejar mati, karena mereka tahu kejar mati syahid. Menang itu nomor 2. Target utamanya bagaimana mati syahid. Jadi itu perbedaan dasar antara pasukan Islam sama pasukan non-Muslim. Karena pasukan Islam targetnya masuk mati. Buat Islam tidak kenal namanya kalah. Mereka menang dalam mereka mati syahid, terbunuh semua pun. Misalnya kita 10.000 orang pergi perang, semua mati terbunuh. Itu bukan kekalahan, itu kemenangan. Target utama kita mati syahid, supaya masuk surga. Kata Nabi SAW, orang mati syahid akan mendapatkan 6 manfaat, diantaranya darahnya diampuni dosanya pada saat awal tertumpah darahnya akan mengalir mengeluarkan mau dibuangi dari bau kasturi, kemudian dia akan selamat dari rasa ketakutan di hari kebangkitan hari kiamat, selamat dari pertanyaan munkar nakir di kuburan, dia akan menyelamatkan, memberikan syafaat 70 keluarganya, dinikahkan dengan 72 bidadari, dan sekian banyak keutamaan yang didapatkan tentunya. Maka mereka jadikan itu sebagai target. Kenapa sekarang umat Islam sangat berani, teman-teman sekalian, kalau yang sudah paham ini, untuk supaya dia mati syahid, karena mereka faham teorinya. Orang yang mati, teman-teman, dalam Islam itu hanya merasakan satu, yaitu sakaratil maut. Apa itu? Proses pencabutan ruh oleh malaikat. Kalau dia orang beriman, akan mudah keluar seperti air keluar dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir, akan sulit, seperti bulu domba yang dibasahkan, dililitkan di pohon berduri, kemudian ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Cuma itu keadaannya, tidak ada keadaan yang lain. Dan orang, kata Nabi SAW, yang mati syahid tidak akan pernah merasakan sakitnya, baik itu cuma ditusuk sedikit, ya, atau ditebas lehernya, atau kena rudal hancur, atau kena bangunan rubuh misalnya, atau mungkin dilidas oleh mobil tank. Mereka tidak akan merasakan sakit kecuali seperti cubitan saja. Tidak ada rasa yang lain. Jadi jangan antum terpengaruh dengan fisik mereka yang kepalanya hancur, rumahnya hancur, kena puing. Itu gak ada masalah buat mereka. Hamzah itu radhiyallahu pada saat ditemukan jenazahnya di perang Uhud, hidungnya dipotong, dadanya dibelah, darah semuanya. Itu Nabi lihat, Nabi sempat sedih, gitu kan? Tetapi Allah menghibur Nabi Muhammad SAW sambil menyampaikan, Hamzah adalah pemimpin para syuhada dan dia akan bertelekan di sipan-dipannya di surga. Dia akan masuk surga. Jadi fisik tidak ada pengaruhnya. Oleh karena itu orang kalau dipanggil untuk jihad, bagi orang muslim yang paham, dia tidak akan takut. Karena bagi dia tidak akan rasakan lagi peluru yang kena tubuhnya, pedang yang menebas, dia tidak dirasa lagi. Dia cuma lihat malaikat cabut ruhnya, selesai. Ya, dan bisa saja, bukan bisa, memang begitu orang-orang beriman akan merasakan mudah. Dan dalam hadis kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman Allah, maksudnya demi Allah, aku berharap aku terbunuh di medan perang, dihidupkan lagi. Terbunuh lagi, dihidupkan lagi, sampai 10 kali. Karena besarnya pahala yang akan didapatkan dengan orang yang mati syahid. Dan dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, tidak ada orang yang mati, tidak ada orang muslim yang masuk surga berharap kembali lagi ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Tujuannya bukan untuk makan makanan enak, kumpul sama istri atau keluarga, bukan. Supaya dia mendapatkan proses terbunuh lagi, lalu dia dapat balasannya seperti yang dia dapatkan. Jadi yang dirindukan orang mati syahid itu justru tusukan musuhnya, tebasan pedangnya, kena peluru, itu dia rindukan. Karena hitungan detik, lalu dia dapat semua ini. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kan gitu. Jadi mereka berharap kembali ke dunia untuk merasakan lagi proses itu. Maka teman-teman sekalian, semua perintah agama punya hikmah-hikmah yang sangat besar. Dalami lebih dalam supaya kita fahami. Sehingga tidak ada perintah-perintah ibadah ini jadi beban buat kita. Apapun yang jadi beban dalam keseharian kita, kalau dalam ibadah apa saja, misalnya teman-teman coba muhasabah, introspeksi diri sendiri, apa di antara ibadah yang kita masih malas lakukan. Nah nanti kita bisa perbaikin dari ibadah itu. Misalnya antum sudah jaga sholat 5 waktu tapi masih malas sholat sunnah. Nah sekarang tinggal kita perbaikin bagaimana sholat sunnah ditingkatkan. Caranya sederhana, dengan membaca keutamaan sholat sunnah. Cari tahu 5-10 hadis tentang keutamaan sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, sholat malam, sholat antum baca 2-3 hadis, mungkin ada perkataan sahabat tentang makna hadis itu misalnya, kita akan termotivasi untuk mengerjakan. Apa saja ibadah yang kita masih malas,
segera perbaiki dan benahi. Karena nanti kalau kita meninggal, kita nggak bisa lagi beramal itu. Ya, dan ada jenis ibadah yang tidak bisa sampai kepada kita walaupun ahli waris kita lakukan. Kayak sholat, tidak bisa kita setelah sholat lalu kita wasiatkan anak-anak kita tetap kamu sholat wajib 5 waktu, kirimkan buat saya. Nggak bisa. Nggak bisa juga misalnya dia bersedekah, ya maaf, dia misalnya baca Quran atau dia berzikir lalu dia bilang ini buat orang tua saya. Pendapat ulama ada yang mengatakan tidak sampai. Gitu. Tapi ada juga ibadah yang sampai seperti haji, umroh, sedekah tapi terbatas. Oleh karena itu mumpung kita masih hidup, kita maksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak usah malas-malasan teman-teman sekalian, batas waktu kita sedikit. Ya, jangan pernah menghayal. Kebanyakan kita ini tertipu dengan menganggap, oh umur saya kan baru 25. Yang dia lihat, oh ada orang lebih tua 30 tahun. Kemudian setelah itu 30 tahun ada orang yang saya 35. Sampai nanti 60 tahun, oh masih ada orang 65 tahun. Jadi dia selalu merasa dirinya masih gampang untuk melalaikan kewajiban. Ini salah. Bisa saja kita meninggal lebih dulu daripada orang-orang itu. Kan gitu, belum tentu umur kita sama. Maka jangan sia-siakan teman-teman karena penyesalan selalu ada di akhir nanti.